Alhamdulillahi Rabbil Alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berkumpul lagi di majelis kita yang tercinta di bulannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini di bulan Rabiul Awal, Allah berkenan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, menjadikan kita umat-umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul lagi di surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Fawaid Tsaminah. Kemarin definisi ilmu udah, pondasi setiap ilmu saya singkat kemarin sudah dijabarkan. Ya. Apa itu definisi, apa itu tema, apa itu hasil, gitu ya. Itu sudah dijelaskan apa itu keutamaannya, siapa pencetusnya, rujukannya, hukum agama, gitu ya. Itu sudah dijelaskan. Kita lanjut ke halaman 10. Fadlul ilmi wal fiqhi fid-din. Fadlul ilmi wal fiqhi fid-din. Keutamaan ilmu dan fikih di dalam agama. Dan kamu belum? Dah. Yang di bawah. Keutamaan ilmu dan fikih di dalam agama. Kazoharat ala dalikal ayat. Kazoharat ditampakkan ala dalik atasnya al ayat, tanda-tanda. Wal akhbari wal asaru, dan kabar serta peninggalan-peninggalan. Wa syawahidul aqli, dan bukti secara akal. Wal naqli, dan dalil. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis. Fal-nusir illa taharatin yasirin min dzalika fanaqulu wal musyir, dan kami tunjukkan illa taharatin sebagian kecil yasirin, taharatin yasirin sebagian kecil min dari dzalika anak dulu. Kami tunjukkan sebagian kecil dari apa yang kami katakan. Qad asyarallahi ila raf'atin darajatin ahlul ilmi biqaulihi. Ya. Qad asyarallah, Allah mengarahkan ila raf'atin kepada raf'atin derajat, diangkatnya derajat ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Biqaulihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum
Yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina amanu minkum, alladzina amanu, yang di antara kalian orang-orang yang beriman. Minkum di antara kalian, alladzina yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilmi darajat, dan yang menuntut ilmu derajatnya diangkat. Ini terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yuk kita jelasin. Ini sebagian dari pada keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Kalau kita baca dari atasnya di ayat 11, ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassuhu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dikatakan sama Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, ya, berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Saya bahas dulu dari Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah kalian di dalam majlis. Maksudnya apa? Ketika kita hadir di majlis ilmu, ya Bu, kalau kita datang duluan, coba diisi tempat yang paling depan dulu. Jangan cari posisi yang bisa nyender dulu. Iya. Supaya apa? Melapangkan orang yang datang belakangan. Kadang kita, saya mah maklum kalau nenek-nenek, maklum, dia nyari posisi, biar apa? Biar bisa melonjor. Iya enggak? Biar bisa melonjor, ya, biar nyender, biar kakinya nggak ngilu, lututnya nggak ngilu. Tapi yang kira-kira kalau masih muda-muda, umur 40-an, walaupun udah mulai ngilu, maju dulu supaya apa? Bisa melapangkan orang yang datang belakangan. Ya, berlapang-lapanglah kalian di dalam majelis ilmu. Dikatakan sama Allah, supaya apa? Agar Allah melapangkan segala sesuatu untuk kalian. Segala sesuatunya dilapangkan oleh Allah. Bu, kalau kita yang hadir di majelis ilmu aja, Allah mengatakan berlapang-lapanglah kalian. Maksudnya kasih tempat. Orang yang nggak dapat tempat, kasih tempat, kita bergeser, gitu ya. Bagaimana dengan orang yang membuka rumahnya untuk majelis ilmu? Luar biasa. Dia melapangkan, artinya siapa? Yang dilapangkan penuntut, para penuntut ilmu. Maka berapa banyak masalah-masalah dia yang akan dilapangkan oleh Allah. Dari sekian banyak yang hadir di sini, Allah melapangkan kita atas urusan kita. Urusan
kita yang dilapangkan, yang tuan rumah dapat pahalanya. Nah, luar biasanya orang yang membuka rumahnya untuk majelis ilmu. Ya. Lalu dikatakan orang di antara kalian bagi yang berilmu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita datang, ya, duduk di majelis ilmu, nggak paham apa yang disampaikan, nggak paham, nggak ngerti, lu duduk doang, lu bengong, duduk doang, itu bengong ngantuk, gitu ya. Allah sudah mengangkat derajat kita. Luar biasa ya. Cuma datang duduk doang, asal nggak buat maksiat lidah, lisannya nggak bermaksiat. Ngatain orang, nenek, kakinya, ngapain dong nih? Asal lisannya nggak iseng, nggak jahil, Allah sudah mengangkat derajatnya. Ya, dikatakan tuh sama Allah, ya, katanya Allah akan mengangkat derajat siapa? Orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Para Habrul Ummah berkata tingkahnya umat Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibni Abbas siapa? Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama, untuk ulama, darajatun, diangkat derajatnya fawqal al-mu'minin, di atas mukmin yang lainnya. Bisa beriman atin, diangkatnya 700 derajat dibandingkan umat yang lainnya. Mabaina darajat, dan di antara dua derajat, mabaina darajatain, di antara dua derajat, salasinatun, seperti perjalanan 300 tahun. Bu, diangkatnya kita 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 derajat. 1 derajat itu seperti antara yang satu ke derajat yang satu ke derajat yang lain, itu perjalanan 300 tahun. Seorang ulama diangkatnya 700 derajat. Berapa tahun itu berarti? 300 dikali 700 banyak, 21, 210 ribu perjalanan, 210.000 tahun perjalanan. Luar biasa ya. Makanya rugi kita nggak berilmu, ya. Wafi riwayat, dan di dalam riwayat mabaina darajatain, di antara 2 derajat, masiratu sumi'ah, dan di antara riwayat yang lain perjalanan 2 derajat itu seperti 500 tahun. Kalau tadi dalam riwayat yang satu dikatakan seperti perjalanan 300 tahun, tapi dalam riwayat yang lain seperti mencapai perjalanan 500 tahun. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala kul, dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawil ladina, katakanlah wahai Muhammad, yastawil ladina, apakah sama mereka ya'lamuna, yang mengetahui, walladzina la ya'lamun,
dengan mereka yang tidak mengetahui. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 9, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang ngerti, orang yang tahu, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang enggak mengerti, dengan orang yang enggak ada ilmunya? Pasti beda. Apakah sama orang yang ngerti fardu-fardunya sholat sama orang yang nggak ngerti fardu-fardunya sholat? Apakah sama orang yang ngerti ilmu tentang mandi hadas dengan orang yang nggak ngerti ilmunya? Pasti berbeda. Bu, ketika kita tahu ilmunya, maka di saat kita menuju kepada Allah, kita paham. Kita menuju sholat kita paham. Itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Orang yang berilmu paham kalau itu dia sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Berbeda dengan orang yang tak berilmu. Orang yang gak berilmu, dia cuma pahamnya saya diperintahkan untuk sholat sama Allah. Ya udah, saya sholat. Saya punya kewajiban terhadap Allah, sholat 5 waktu. Ya udah, saya sholat. Orang yang gak berilmu, pahamnya cuma itu. Sholat hanya untuk menjalankan perintah Allah. Tapi orang yang berilmu, dia paham ketika dia sholat, dia sedang berhadapan dengan siapa. Ketika dia sholat, dia paham sesungguhnya dia sedang berbincang-bincang dengan Allah. Kalau 2 minggu yang lalu saya katakan bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Yang saya ceritain itu ada seorang ulama mimpi. Ingat nggak? Mimpi seorang ulama mimpi. Mimpinya ulama benar. Kalau mimpi kita, jadi jangan suka nanya, Umi saya mimpi kemarin digigit ular. Urusan lo. Gitu ya. Kalau mimpi kita gitu ya, beda, nggak sama, nggak bener gitu. Tapi mimpinya seorang ulama, orang yang alim, orang yang soleh, insya Allah benar. Ya, ada seorang ulama bermimpi, ya, di dalam musola, di dalam masjid, di depan masjid ada setan yang mau masuk ke dalam masjid. Setan yang mau masuk ke dalam masjid. Setan itu kesel, marah. Ditanya sama ulama yang bermimpi, setan, lu ngapain di situ? Ditanya nih, setan, lu ngapain di situ? Saya mau masuk ke dalam masjid, ada orang bodoh sedang sholat. Saya mau gangguin, tapi saya nggak bisa masuk karena ada orang alim, orang yang berilmu sedang tidur di depan pintunya. Nggak bisa masuk si setan. Kaget itu ulama itu bangun. Didatangin masjid tersebut, ternyata benar ada yang sedang tidur di depan pintu masjid, di teras masjidnya. Dan memang orang wilayah tersebut mengetahui kalau orang itu adalah orang yang berilmu.
setan nggak bisa masuk ke dalam masjid karena tidurnya orang yang berilmu. Tidurnya doang, setan takut. Ini orang berilmu lagi tidur, setan udah nggak berani masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena orang yang berilmu paham, ketika dia tidur, dia dalam keadaan berwudu. Kalau dia berwudu, tidur, maka seluruh anggota tubuhnya akan bertasbih. Seluruh anggota tubuhnya bertasbih. Dan para malaikat menjaga dia. Selain itu apa? Malaikat beristighfar untuknya. Tidurnya orang berilmu akan memakai siwak. Siwak yang dia pakai, maka lisan atau bagian mulutnya akan disukai oleh para malaikat. Dan malaikat pun karena dia bersiwak terus beristighfar. Dikirim lagi malaikat yang untuk beristighfar untuk dia. Luar biasa nggak? Kalau kita tidur, ya tidur aja. Ya nggak? Kita tidur aja ngantuk ya tidur. Orang yang berilmu, tidurnya dia mendatangkan pahala untuk dia. Tapi orang yang tidak berilmu, tidurnya dia, ya udah tidur. Itu bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Alhamdulillah. Semua ibu-ibu yang hadir di majelis taklim, insya Allah pasti menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu. Karena memang kita adalah penuntut ilmu. Makanya rugi kalau kita nggak menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita paham cara dekat sama Allah. Kita paham di mana nih, oh dosa lisan saya banyak, gimana cara menguburinnya, kita paham. Dosa mata saya banyak, gimana cara menggugurkan dosa itu, kita paham dengan ilmu. Jadi jangan salah, bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu pasti sangat jauh berbeda. Salatnya orang yang berilmu dengan salatnya orang yang tidak berilmu itu pasti beda. Kayak kita nih di sini mah udah nggak ada. Kalau lagi sholat Allahu Akbar, di sini udah nggak ada ya. Tapi paket. Assalamualaikum, paket. Di sini udah nggak ada. Kalau di majelis ini udah nggak ada, di majelis Nur Aziza udah nggak ada. Kenapa? Lagi sholat paham, lagi ketemu sama Allah, nggak mau dengar yang lain-lain. Iya nggak Bu? Iya nggak Bu? Di sini paham, lagi sholat Allahu Akbar. Tadi itu Mama Ida nagih arisan, gue lupa lagi. Mana duit gue udah habis. Nggak ada, kalau di majelis ini nggak ada. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya terfokus hanya pada Allah. Insya Allah. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala mukhatiban untuk Nabi Muhammad, di Nabiyahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilman.
katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Nabi diajarin sama Allah untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Kita bukan Nabi, jarang doanya minta dikasih ilmu. Sombong, gak minta sama Allah. Nabi doa disuruh sama Allah, katakanlah Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Seorang Nabi dan Rasul diajarkan sama Allah untuk berdoa minta ditambahkan ilmu. Kita umatnya Rasulullah kalau dengar ada majelis ilmu, siap-siap panas, enakan tidur. Paling enak nih habis makan siang, sholat, tidur. Kenyang perut anteng. Anteng nggak kalau udah kenyang? Anteng. Jadinya malas. Sedangkan Nabi Muhammad diajarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus minta ditambahkan ilmu. Kita umat Nabi Muhammad udah bodoh, gak ngerti apa, gak mau belajar. Udah bodoh, malas. Malu gak kita? Malu banget. Malu sama siapa? Allah. Hah? Allah. Malu sama siapa? Malu sama diri lu sendiri. Malu sama diri kita sendiri. Udah kita bego, males belajar. Umi ini jawab. Bukan saya yang ngomong. Umi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa huwa. Allah mengatakan, Allah menyaksikan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan malaikat dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan para orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, orang-orang yang berilmu maksudnya di sini orang-orang yang menegakkan kebenaran, ya. Qa'iman bil qisti, berdiri di tengah-tengah di dalam menegakkan keadilan, di dalam menegakkan kebenaran. Orang yang berilmu paham kalau orang lagi sholat begini nih Bu, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Tahu nggak sholatnya? Ayo, kita kan penuntut ilmu, artinya kita orang yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada orang salatnya dimuter aja. Ini jarinya dimuter aja. Salah salatnya. Hah? Salah. Kenapa sah? Karena jarinya doang yang gerak. Anggota tubuh yang boleh bergerak lebih dari 3 kali di dalam sholat apa aja? Mata, lisan, terus jari-jari tangan, terus kemaluan laki-laki. Boleh lebih dari 3 kali dia bergerak. Artinya kalau ada orang sholat muter-muter, ini lu dosa lu, sholat lu gak sah, haram lu. Kita udah nyalahin orang, kitanya bego, kitanya gak tahu ilmunya. Kan malu gak? Malu. Jadi yang boleh bergerak apa aja begini? Yang boleh bergerak di dalam sholat, anggota tubuh yang boleh bergerak di dalam sholat lebih dari 3 kali. Kedipan mata, kalau orang kermian, kedip-kedip mulu. Kalau orang kermian, orang cacingan, nanti kermian itu kedip-kedip. Lebih dari 3 kali, gak apa-apa. Terus apa? Lisannya, memang dia membaca doa-doa, pasti lisannya terus bergerak. Lidahnya lidah, ya kan? Terus jari-jari tangan boleh bergerak lebih dari 3 kali. Lalu apa? Kemaluan laki-laki. Tiba-tiba sih ya, paham ya Bu? Itu anggota tubuh yang boleh bergerak lebih dari 3 kali. Kalau dia bergerak artinya sah sholatnya. Ya, jangan diam, kita suruh diam, jangan. Nggak apa-apa dia bergerak, sah sholatnya, gitu ya. Paham ya Bu? Nah, ibu bergirang. Terus ada lagi orang salat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tangannya nggak gini nih, lurus saja. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sah nggak sholatnya? Kenapa sah? Nah, karena sedekah itu ya, inilah fungsinya kita belajar. Jadi kita tahu apa sunnah-sunnah di dalam sholat, apa fardu-fardunya di dalam sholat. Kalau lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nyamuk, saya tepok, berdarah. Gimana nih? Salah sholatnya. Kenapa? Darahnya sedikit. Hah? Darah. Nanti apa lagi? Ada
darahnya Nyamuk. artinya nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada najis di pakaian kita. Tapi saya mau tanya, ini saya borokan didekul, lagi sujud, di berdarah, lagi sujud di berdarah. Tahu nggak sholat saya? Sah nggak sholat saya? Kan berdarah. Darah najis nggak? Darah najis nggak? Batal nggak jadi sholatnya? Sah nggak sholatnya? Ayo gimana? Saya korengan. Lagi sujud. Ini korengnya didengkul. Tahu-tahunya itu koreng keluar darah. Nah, pikirin dulu ya sambil nungguin aja. Karena darah itu keluar bukan dengan disengaja. Tapi kalau saya garuk-garuk, makin enak, keluar darah, itu yang nggak sah. Artinya apa? Keluar darahnya dengan disengaja, dengan perbuatan kita. Jadi contohnya orang berilmu, dia paham kalau kayak gitu sah, kalau kayak gini nggak sah. Kenapa? Karena dia ada ilmunya. Inilah fungsinya kita untuk menuntut ilmu, gitu ya. Nah, betul. Jadi kita pun ketika kita melihat ada orang yang kira-kira sholatnya nggak bener, ya, nggak benernya kenapa? Misalnya kiblatnya salah, misalnya ketika Allahu Akbar jaketnya kelihatan, kan gitu. Bukan atas bawah, sininya kelihatan, ya. Sininya kelihatan, artinya auratnya tidak tertutup dengan sempurna, gitu ya. Itu boleh kita bilangin, ya, boleh kita bilangin. Lalu itulah maksudnya menegakkan kebenaran dengan ilmu, bukan menegakkan kebenaran dengan sekedar so tahu. Gak paham tapi so tahu, gitu ya. Terus kita lanjutin. Wa amara jalaluhu, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dirujuk kembali kepada ahli ilmi, orang yang berilmu. Kitab ini dalam menjelaskan ma'askala, apa-apa yang belum jelas. Wataudih, dan menerangkan ma'ambahum, apa-apa yang belum jelas di dalamnya. Wa ta'lim, dan mengajarkan majahil, apa-apa yang tidak diketahui. Sama siapa? Orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Jangan kita belajar dari orang-orang yang gak tahu ilmunya. Salah. Kita mau tanya tentang apa sih rukun-rukun sholat, kita nanyanya sama dokter. Salah tempat, gitu ya. Kita mau tanya obatnya pusing, nanyanya sama ustazah. Ya ustazah, kalau saya pusing
gitu. Gimana ya Ustazah ya? Nggak nyambung. Ini yang kadang saya bingung sama ibu-ibu. Doain deh Ustazah, ya Allah, ini pusing aja dari kemarin. Lu ke dokter, lu bukan dokter. Iya kan? Kadang orang suka kayak gitu. Doain deh Ustazah, kepala pusing aja dari kemarin, berat banget. Apa ya obatnya ya Ustazah ya? Obatnya apa? Lu tanya dokter. Gitu ya. Kan bingung juga, itu Ustazah juga bingung mau kasih obat apaan. Nah orang dia bukan dokter. Gitu ya. Atau tanya sama Ustaz, sama Bib, Bib doain Bib. Ya Allah dari kemarin nih ada urat kejepit. Obatnya apa ya Bib? Urat kejepit, lu tanya sama Bib, lu tanya sama dokter. Jadi bertanya sama orang yang tahu ilmunya. Tanya obat, tanya sama dokter. Tanya ilmu agama, ya tanyanya sama ustaz, sama ustazah. Jangan salah-salah tempat. Gitu. Kalau pusing lo nanya sama ustazah. Urat kejepit nanya sama ustazah. Kan bingung ke ustazah. Paling juga cuma didoain. Iya kan? Orang yang agak tahu obatnya apaan. Jadi tanyanya sama kepada orang yang tepat untuk menjelaskan apa-apa yang kita belum ketahui, yang belum jelas di dalam pemikiran kita. Gitu ya. Qala jalla sa'ah, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Allah jalla sa'ah walau radduhu, dan kembalikan, dan jika dikembalikan ila Rasul, kepada Rasul, wa ila ulil amri, dan kepada para pejabat minhum, di antara mereka, la'alamahul ladina, maka akan diketahui alladina yang yastambitunahu, yang yastambitunahu minhum, yang dari mereka mengambil dalil. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 83. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti tentang permasalahan-permasalahan, balikin kepada ulama. Tentang masalah agama, balikin kepada ulama. Tentang masalah-masalah kehidupan kita bersosial, balikin kepada siapa? Ulil amri, para pejabat-pejabat setempat, para pemimpin-pemimpin kita, WRT, WRW, KRT, KRW, gitu ya. Atau bagian lurah, Pak Lurah. Nanya mau bikin KTP, jangan nanya sama ustaz, nanyanya sama lurah. Mau bikin SIM, nanyanya sama siapa? Sama polisi, bukan sama lurah. Jadi nanyanya sama orang yang tepat, bukan nanya sama orang yang salah. Gitu ya. Dikit lagi ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fas'alullah, bertanganlah kalian, artinya menyambunglah kalian, sambunglah kalian, ahli zikri, kepada ahli zikir, kepada orang-orang yang terus mengingat Allah. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, tidak mengetahui.
Ya, kembalilah kalian kepada orang-orang yang berzikir, kepada orang-orang yang mengingat Allah. Balik lagi jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau kita punya permasalahan hidup, ingatlah, datanglah kepada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang selalu punya hubungan dengan Allah, keterikatan hati dengan Allah. Gitu. Datang, kita punya permasalahan yang kira-kira kita nggak tahu jalan keluarnya. Maaf, misalnya ada seorang laki-laki, besok kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu. Ini jatuhnya talak atau enggak, kita tahu atau enggak? Gitu ya. Nah makanya untuk permasalahan yang seperti itu, kita datangnya kepada orang-orang yang selalu hatinya terikat dengan Allah. Jadi bukan datang ke orang sembarangan. Gitu ya. Itu lagi. Walladzina yasihu ayyudlaqa dan yang layak disematkan alaihim atas mereka ahli zikri, atas mereka ahlinya berzikir, ahli zikri hum, mereka ahlinya orang-orang yang mengingat Allah. Wa ahli ilmi, dan yang mengerti tentang ilmu billahi, ilmunya Allah. Wal ahkamihi, dan hukum-hukum Allah. Kama qala ta'ala, dan berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, sebenar-benarnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, bayyinatun, yang nyata di dalamnya, di dalam dada, wisuduri, di dalam dada, alladzina, orang-orang utul ilma, yang menuntut ilmu. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran ada pada orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Jadi kalau kita selalu menuntut ilmu, maka kebenaran akan Allah tunjukkan kepada kita. Melalui apa? Keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan adanya di hati, bukan di pikiran. Ya, itu berbeda. Pikiran dengan hati itu berbeda. Sampai sini ada makanya nggak? Ada makanya.